Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Thorob kedua. Hari ini kita masuk di bagian terakhir alhamdulillah yaitu tasrif lugawi. Tasrif lugawi, pecahan kecil dari kata yang telah lewat. Kita lihat di pembahasan kita sudah lewati kemarin sekilas tentang domir. Sekarang kita masuk di contohnya. Contoh tasrif lugawi fi'il. Berikut ini beberapa contoh tasrif lugawi untuk fi'il-fi'il yang telah lewat bersama kita. Pertama fi'il salim. Tahu fi'il salim? Jadi ketika sebut nama untuk tahap awal selalu harus ingat siapa dia itu. Paham kan? Fi'il salim, oh dia fi'il sahih. Itu pertama. Kedua, tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada huruf sejenis. Paham kan? Itu fi'il salim. Itu diingat terus begitu sampai nanti lengket. Fi'il salim, sekarang tasrif fi'ilnya, tasrif lugawinya. Madi, lihat dorobat, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Iya. Kita lihat sebentar di kaidah catatan itu penting. Baru kita kembali. Mudhari'nya yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Adribu nadribu. Kita lihat sebentar di catatan. Amarnya idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Iya. Ini fi'il amarnya. Catatan dulu baru kita kembali. Catatan. Fi'il salim. Tidak ada padanya perubahan secara sorof. Ini penting sekali itu pernyataan. Fi'il salim tidak ada perubahan padanya secara apa? Sorof. Tidak ada perubahan secara sorof. Iya. Yang berubah padanya hanyalah pada harokat huruf terakhirnya. Yaitu perubahan secara nahwu. Jadi kalau kita melihat fi'il salim, perubahannya dalam tasrif nahwu. Tentunya kalau perubahannya secara nahwu, berarti kaidah nahwu dipakai. Bukan kaidah sorof. Iya. Adapun keadaan akhir fi'il salim ketika bersambung dengan domir adalah sebagai berikut. Nah, inilah kaidah nahwu. Jadi yang dikasih ini nahwu. Kaidah nahwu. Makanya antum dapat juga di nahwu. Madi. Asalnya tetap mabni di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw, maka tetap di atas dhammah. Ada di nahwu ini kan? Iya kan? Fi'il madinya. Tetap di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw, maka tetap di atas dhammah. Dan jika bersambung dengan domir yang berharokat, maka akhirnya tetap di atas sukun. Itu saja kaidah nahwunya. Asalnya fathah. Kalau waw dhammah, kalau bersambung dengan domir berharokat, sukun. 3 kan? Iya. Doroba dapat waw. Dorobu dapat ta. Dorob ta. Jelas kan? Itu saja. Lihat madinya. Doroba fathah. Dorobu dhamma. Dorobat dorobata dorobna. Langsung sukun. Dorobna sukun. Karena na. Dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Sukun. Karena domir berharokat. Jelas ini? Itu kalau kita kembali setelah kaidah. Ini untuk madinya. Mudhari. Asal mu'rab. Kan nahwu saudara. Nahwu. Mudhari asalnya mu'rab. Bisa berubah jika ada penyakit yang masuk padanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Iya, sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Dan dirofa dengan tanda dhammah. Itu di akhirnya. Ingat fi'il madi ya. Fi'il mudhari. Dirofa dengan tanda dhammah di akhirnya.
jika tidak bersambung dengan alif, waw, ya, dan nun niswa. Kan itu saja masalahnya. Karena ketika bersambung dengan alif, waw, ya, berarti jadi af'alul khamsah. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Thubutun nun, kan begitu. Jika bersambung dengan nun niswa, jika bersambung dengan nun niswa, mabni di atas sukun, kan begitu dia ini. Jadi ini sederhananya begitu karena kaidah nahwu dipakai. Kalau kaidah nahwu tidak melihat tasrif lagi, tapi melihat dia bersambung dengan apa. Itu bedanya kaidah nahwu sama sorof. Kalau kaidah sorof banyak rinciannya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, sebelum akhir. Itu kaidah sorof namanya. Ada pergantian huruf. Kalau kaidah nahwu tidak ada pergantian huruf. Yang ada adalah perubahan tanda i'rab. Perubahan tanda i'rab. Jelas kan? Atau mabni. Begitu saja dia urus. Lebih sedikit. Iya, lebih sederhana kaidah nahwu daripada kaidah sorof. Sebenarnya. Iya. Lebih sederhana. Lihat ini asalnya mu'rab. Bisa berubah jika ada penyakit yang masuk padanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Dan dirofa dengan tanda dhamma di akhirnya. Jika tidak bersambung dengan alif, waw, dan ya. Karena kalau bersambung dengan alif, waw, ya, marfu dengan thubutun nun. Dan nun niswa karena mabni di atas sukun. Jika bersambung dengan alif, waw, jam, alif, itnain, waw, jama'ah, atau ya, mu'anatatil mukhatabah, maka dengan tetapnya nun. Lihat itu. Sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhamma, dan sebelum ya di kasroh. Adapun jika bersambung dengan nun niswa, maka tetap di atas sukun. Atau biasa aja itu tasrifnya mudhari'nya. Yadribu dhamma, yadribani nun, yadribuna nun, tadribu dhamma, tadribani nun, yadribna sukun. Ya kan? Tadribu dhamma, tadribani nun, tadribuna nun, tadribina nun, tadribani nun, tadribna sukun. Adribu dhamma, nadribu dhamma. Sesuai kaidah nahwu. Sesuai kaidah nahwu. Orang nahwu tidak perlu tasrif untuk menentukan kaidah sebuah kata. Jelas kan? Jelas ini? Iya. Ini penjelasan lebih luas. Saya lebih luaskan sedikit dibandingkan di pengenalan ilmu sorof. Dipahamkan? Iya. Diperluas lagi sedikit. Karena antum alhamdulillah nahwu sudah 2 buku. Nahwu sudah 2 buku. Ini untuk fi'il mudhari. Amarnya fi'il amar. Untuk kata tadi contohnya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Amar asalnya tetap mabni di atas sukun. Itu asal. Jadi asal fi'il amar itu mabni di atas apa? Sukun. Kecuali bersambung dengan alif itnain, waw jama'ah, atau ya mu'annatsatil mukhatabah, maka mabni di atas penghilangan nun. Dah? Jadi kalau ada fi'il amar bersambung dengan alif, itu hilang nun pasti. Bersambung dengan waw, hilang nun. Bersambung dengan ya, hilang nun. Langsung bilang saja, oh hilang nun ini. Paham kan? Bukan waw alif, ya asli ya. Bukan. Bersambung dengannya, kata lain, huruf lain. Langsung hilang nun. Berarti kalau antum melihat tadi, idriba, mabni di atas apa itu? Di tasrif itu. Idriba, hilang nun. Idribu, hilang nun. Idribi, hilang nun. Begitu. Kalau ada alif waw ya, hilang nun. Iya, hilang nun. Itu mabninya fi'il amar. Maka mabni di atas penghilangan nun. Sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhamma, dan sebelum ya di kasroh. Paham kan? Selain itu, selain alif waw ya nun, selain alif waw dan ya, maka mabni di atas sukun. Coba untuk lihat. Buka kembali tasrifnya. Idrib di atas apa itu? Sukun. Idriba, penghilangan nun. Idribu, idribi, idriba, idribna. Sukun. Kan 2 aja. Kalau bukan sukun maka penghilangan nun. Dipahami ini? Jelas kan? Sukun atau penghilangan nun. Itulah mabninya fi'il amar. Ini orang nahwu yang berbicara. Orang nahwu yang berbicara. Inilah contoh tasrifnya fi'il salim. Iya, dan koedanya seperti itu. Coba tasrif kata-kata berikut. Kotala. Kotala dulu tasrif. Madinya.
Baik. Yaktulu. Uktul. Mantap. Doroba. Yadribu. Baik. Idrib. Jangan kasih panjang. Kan nun niswa ini, nun pendek. Iya. Ingat, kalau antum bilang berarti ada domir berharokat lain masuk pada fi'il amr. Kan begitu. Sementara kita sudah paham kemarin, tidak ada domir berharokat yang masuk pada fi'il mudhari dan amr kecuali nun niswa. Jadi hanya nun niswa. Kalau antum bilang idrib berarti ada dua. Ada nun niswa sama siapa? Kan begitu jadinya. Enggak, satu saja. Hanya nun niswa. Iya, fathah. Yaftahu. Iftah. Alima. Ya'lamu. I'lam. Mantap. Hasiba. Yahsibu. Ihsib. Hasuna. Ulang. Hasuna. Hasunu. Kenapa ragu sekali bilang nu? Biasa aja orang Makassar nu. Anunu. Iya. Hasunu. Ulang. Hasuna. Yahsunu. Ahsun. Semua fi'il salim dalam berbagai wazan, antum telah tasrif. Itulah hafal teorinya tadi. Jadi semua fi'il dari salim, semua wazan. Antum dah lihat itu qatala yaqtulu fa'ala yaf'ulu, daraba yadribu fa'ala yaf'ilu, fataha yaftahu fa'ala yaf'alu, alima ya'lamu fa'ila yaf'alu, hasiba yahsibu fa'ila yaf'ilu, hasuna yahsunu fa'ula yaf'ulu.
Dipahamkan? Jadi dengan teori itu, antum sebenarnya tidak merasa bahwa antum sudah bisa mentasrif semua fiil salim. Lugawi. Dipahamkan? Dengan teori nahwu. Dengan teori apa? Nahwu. Jelaskan pembahasannya ini selesai. Fiil mahmuz. Fiil mahmuz. Apa itu fiil mahmuz? Oh, pertama dia fiil sahih. Kedua ada hamzanya. Tidak ada huruf illah. Paham fiil mahmuz itu? Itu harus antum ingat terus begitu. Supaya kalau disebut ini fiil mahmuz, kita di otak langsung ya tabadar, muncul langsung. Ya, walaupun kita tidak perlu memikirkannya lebih dalam lagi, langsung muncul. Oh, fiil mahmuz. Fiil yang ada huruf aslinya hamzah, tidak ada huruf illah. Tidak ada huruf illah. Contoh tasrifnya, qara'a qara'u, qara'at qara'ata qara'na, qara'ta qara'tuma qara'tum, qara'ti qara'tuma qara'tunna, qara'tu qara'na. Mudhari yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani taqra'na, aqra'una aqra'u. Amar iqra' iqra'a iqra'u iqra'i iqra'a iqra'na. Satu kata singkat untuk fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim. Jadi kalau antum paham tasrif fi'il salim, itulah yang akan terjadi pada fi'il mahmuz. Yaitu tidak ada perubahan secara sorof, yang ada perubahan secara apa? Nahwu. Lihat catatan. Fi'il mahmuz tidak ada padanya perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Sama dengan fi'il salim. Sama dengan fi'il salim. Jelas kan? Ucapan terakhir itu sebenarnya saya lebih senang. Sebenarnya saya bisa bilang saja di catatan. Fi'il mahmuz sama fi'il salim. Lebih pendek daripada panjang-panjang itu. Kita hapus itu. Iya. Maksudnya saya lebih senang itu sebenarnya bilang fi'il mahmuz sama fi'il salim. Paham kan? Cuman kadang kan orang maksudnya apa itu? Makanya saya jelaskan itu. Tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada perubahan secara apa? Nahwu. Supaya dilihat kembali rinciannya sedikit. Jelas kan? Walaupun saya tidak masukkan lagi tadi itu. Yang madi, mudhari, amr. Ada enggak? Saya masukkan. Tidak ada lagi. Kalau dimasukkan lagi, bikin tebal buku saja. Nanti antum lihat begini terus. Kapan selesai berpanjangnya tebalnya? Kan begitu kan? Nggak perlu, pokoknya tasrifnya antum sudah paham itu. Tasrifnya sudah paham. Sama dengan fi'il apa? Salim. Jelas kan? Lanjut. Fi'il mudha'af. Karena kan tasrifnya sama dengan fi'il salim. Iya. Kalau sama ya nggak usah diulang. Nanti kasih kering tenggorokan saja. Iya. Fi'il mudha'af, inilah mulai di sini perubahan sorof. Satu-satunya fi'il sahih yang padanya terdapat perubahan secara sorof, mudha'af. Tahu fi'il mudha'af kan? Fi'il yang ada huruf sejenis dan tidak ada huruf illah. Jelas ini? Ini dia ini. Dia inilah yang ada perubahan sorofnya. Lihat tasrifnya. Tasrif lugawinya maddi. Madda madda maddu, maddat maddata madadana, madatta madattuma madattum, madatti madattuma madattunna, madattu madatna. Untuk madinya ya, mudharinya ya muddu ya muddani ya mudduna, tamuddu tamuddani yamdudana, tamuddu tamuddani tamudduna, tamuddina tamuddani tamdudana, amudduna muddung. Amar, mudda atau umdode. Boleh dua. Mudda atau umdode. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdodena. Masalahnya fi'il mudha'af adalah di masalah buka atau tidaknya idghamnya. Itu saja permasalahan dia. Pertanyaan kita adalah kapan itu idghamnya, tasdidnya dibuka dan kapan tidak dibuka. Itu saja masalahnya fi'il mudha'af itu. Itulah masalah sorobnya. Kapan saya idgham? Kapan saya baca? Mudda. Dan kapan saya buka idghamnya? Itu saja masalahnya.
di madi itu masalahnya. Di mudhari itu masalahnya. Di amr itu masalahnya. Kapan didogom? Kapan dibuka idogomnya? Jelas ini? Jelas ini? Baik. Lihat catatan. Kalau antum sudah paham ucapan saya itu, catatan masalah itulah yang dibahas. Kapan idgham? Kapan dibuka? Jelas ini kan? Catatan. Fi'il mudha'af. Ketika ditasrif lugawi, terjadi padanya beberapa perubahan. Pertama, madi. Wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Perhatikan baik-baik itu ucapan. Wajib diidgham, wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir berharokat. Dua, wajib dibuka jika bersambung dengan dhamir berharokat. Itu masalahnya di madi. Lihat, madda, madda, maddu, tidak dibuka karena dhamirnya tidak berharokat. Maddat, maddata, madadana. Kenapa dibuka? Kenapa dibuka? Berharokat. Begitu sih. Jadi kalau bersambung dengan dhamir berharokat, buka. Kalau tidak bersambung dengan dhamir berharokat, jangan dibuka. Jelas ini? Itulah tasrifnya fi'il mudha'af. Untuk madinya. Mudhari. Fi'il mudhari. Wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Tapi pertanyaannya, fi'il mudhari, dhamir berharokat, siapa yang bersambung dengannya? Ya, sebenarnya bisa langsung dikatakan. Fi'il mudhari mudha'af wajib diidgham jika tidak bersambung dengan nun niswah. Dah? Dua, wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir berharokat, yaitu nun niswah. Berarti bisa dipastikan fi'il mudhari dibuka idghamnya satu tempat. Karena hanya dhamir berharokat nun niswalah yang bersambung dengan fi'il mudhari. Jelas ini? Jadi tasrif saya tasrif fi'il mudhari semua jadi tasdid. Kecuali ada nun niswah. Ya muddu ya muddani ya mudduna. Tamuddu tamuddani yamdudana. Buka. Karena nun niswah. Kembali setelah itu lagi. Hilang nun niswah. Idgham lagi. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani. Tamdudana. Amudduna muddu. Berarti nun niswah saja dibuka. Selesai cerita itu. Jelas kan? Misalnya gini. Antum disuruh tasrif marro. Yamurru. Coba tasrif marro misalnya. Jadi yang antum pikir adalah kapan saya buka, kapan saya tidak buka. Dah? Ingat, berharokat domirnya buka. Tidak berharokat didgham. Coba marro. Mantap. Yamurru. Mantap kalau begini model. Nah, jelas berarti kan? Ini teori saudara. Hafal saya teorinya. Yang di tabel itu tidak terlalu penting. Yang paling penting catatannya. Karena teori inilah yang penting. Kan nanti dalam baca kitab, antum tidak disuruh tasrif. Terlalu lama. Orang Arab ngomong, antum masih sibuk tasrif cari kosakatanya. Ya kapan diterjemah? Kan begitu. Iya, di sana itu langsung muncul kosakata. Antum tinggal hafal teori. Oh, ini ada nun niswah, berarti sukun. Begitu di dalam baca kitab. Dipahami kan? Tidak ada lagi tasrif. Makanya fokus teori. Fokus teori. Untuk amarnya, kalau amar ada 3. Untuk amarnya fi'il mudha'af. Wajib diidgham jika bersambung dengan dhamir yang bersukun. Itu wajib itu ya. Kalau fi'il amar bersambung dengan dhamir sukun, idgham. Wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir berharokat yaitu nun niswah. Cuman dia punya keadaan ketiga. Boleh 2 sisi. Boleh 2. Inilah tadi ada dalam ada garisnya begini. Boleh 2 sisi. Ya.
Fi'il amar boleh dua sisi jika fi'il amarnya mabni di atas sukun seperti umdode. Dan boleh mudah, yaitu bersambung dengan domir anta. Kalau domirnya anta kamu, domirnya anta yaitu pecahan pertamanya. Boleh dua, boleh buka, boleh idogom. Makanya tadi di contoh, muda berarti itu idogom. Umdode berarti dia buka. Boleh dua begitu. Kalau domirnya anta boleh buka, boleh tidak dibuka. Jelas ini? Itu saya keadaan tambahan dia. Iya, itu saja keadaan tambahan untuk fi'il amar. Iya. Untuk latihan tasrifnya seperti tadi. Farro. Iya. Farro, farru, tasdid. Kan begitu. Farrot, farrota, farorna, buka. Dipahami ini kan? Gampang sekali. Pokoknya koedah itu harus antum pahami baik-baik. Selesai fi'il sahih. Ada pertanyaan? Untuk fi'il sahih? Tanya memang ya di majelis. Jangan biasakan itu. Saya sudah keluar dari majelis baru pergi tanya. Jangan. Maksudnya kita lagi segarkan otak sedikit. Supaya sebentar tidak campur lagi di nahwu. Sudah bahas nahwu. Ustaznya keluar tanya lagi. Jadi sebentar kasihan. Campur pembahasan karena tidak ada sempat melihat masalah lain. Disuruh tanya di majelis saja. Jangan bebani lagi ustadzmu di luar majelis. Jadi mau kibunuh itu. Kan tidak dikasih istirahat otak, biar sedikit. Iya. Memang kewajiban kita memahamkan. Tapi tanya juga pada tempatnya. Ustadz itu bukan robot. Butuh juga dikasih istirahat dulu supaya sebentar tidak campur. Masalah yang bayang kami. Kalau campur otak, tidak ditahu nahwu mana sorob, mana nahwu. Jadi kalau saya bilang ada masalah, tanya memang, keluarkan memang di otakmu. Apa masalahmu? Itu masalah ketemu mudah sukun, kan umdude. Kaidahnya dulu kan? Dipindahkan harokat umdude. Dipindahkan ke mim. Jadi mudde. Setelah itu ketemu mudah sukun dikasih harokat. Fathah boleh juga dhammah. Mudda, muddu. Yang kaidah di fil amr, fil mudhari. Sudah lewat dah? Kaidah fil mudhari yang tasdid, yang dipindahkan harokat. Kaidah situ. Kaidahnya ada di fi'il mudhari. Kan fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Kaidahnya ada di fi'il mudhari waktu tasrif kata mudda. Madda ya muddu. Di bab pertama. Ada lagi? Silakan Pak. Mana mic-nya tadi? Kalau di belakang kasih. Mana mic tadi? Siapa lihat? Ini saudara. Assalamualaikum. Itu belakang tuh. Bapak ada di belakang. Ustaz, yang tasrif fil madi urutan yang kelima Ustaz. Tidak di kaidahnya di dhammah, kalau di apa? Jika bersambung dengan domir berharakat, maka akhirnya tetap di atas sukun. Darabata. Dorobata. Karena itu bukan domir berharakat, Pak. Itu sebenarnya dorobat. Jadi itu Pak, kata itu adalah kata dorobat. Kata ini Pak. Ini kata ini. Dorobat. Yang ini tuh Pak. Yang perempuan pelakunya. Kan ketika laki-laki adalah doroba. Kan begini Pak? Ini laki-lakinya. Kalau perempuan dorobat. Iya kan? Untuk perempuan dua juga dorobat. Jadi sebenarnya nih Pak. Jadi tak itu. Bukan tak berharokat.
Itu tak sukun, Pak. Jadi asalnya dorobat baru alif. Karena ketemu dua sukun, alif dan ta ini, maka dia dikasih harokat yang cocok dengan alif. Harokat apa yang cocok dengan alif? Fathah. Maka dibaca dorobata. Jadi bukan domir berharokat. Itu domir sukun ini. Begitu, Pak. Ada lagi? Depan. Bismillah. Kenapa yang kaidah fi'il amr beda dengan ansab? Kenapa tidak dikatakan wajib diidgham jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat? Wajib diidgham Jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Seperti fi'il madi dan fi'il mudhari. tadi apa tadi? Wajib diidgham jika bersambung dengan domir yang bersukun. Kenapa tidak dikatakan wajib diidgham jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat seperti fi'il madi dan mudhari? Kan sama saja tuh. Di sana juga boleh tuh bilang wajib diidgham jika bersambung dengan domir sukun. Paham kan? Tapi untuk fi'il amr beda kasus. Beda kasus. Kenapa? Karena ketika bukan juga domir sukun, boleh idgham, boleh tidak. Itu keadaan ketiga. Dah? Karena ada keadaan ketiga itu yang membuat tabirnya berubah. Padahal hakikatnya sama saja. Cuman karena ada keadaan ketiga. Fi domir anta. Ya dah? Untuk madi dan mudhari tidak ada itu. Keadaan. Dan kemudian berarti satu-satunya tempat yang dibolehkan buka tutup idghamnya cuma di fi'il amr yang domir anta. Betul. Tidak ada lain. Ustaz. Ada lagi? Tidak ada? Lanjut. Lanjut ya. Fi'il salim. Fi'il salim. Fi'il salim fi'il mudah ini. Iya, tidak apa-apa kita ambil dia. Fi'il mithal. Bukan fi'il salim. Fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Fi'il yang huruf ilahnya di mana? Di fa kalimah. Ini fi'il mudah. Sama dengan fi'il salim masalahnya. Kecuali pada huruf pertamanya kadang hilang ketika dia fi'il mudhari itu saja. Lihat tasrif lugawinya. Saya contohkan dua yang hilang di mudhari dan yang tidak hilang. Kan dua saja bentuknya. Walaupun yang hilang sebenarnya sudah diceritakan di istilahi. Iya, jadi tidak masalah. Mudah ini, sederhana. Contoh yang hilang nanti di mudharinya. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Wa'adat, wa'adata, wa'adna. Wa'atta, wa'attuma, wa'attum, wa'atti, wa'attuma, wa'attunna, wa'attu, wa'atna. Contoh kedua nanti yang tidak hilang di mudhari. Wajila, wajila, wajilu. Wajilat, wajilata, wajilna. Wajilta, wajiltuma, wajiltum. Wajilti, wajiltuma, wajiltunna. Wajiltu, wajilna. Mudhari. Ya'idu, ya'idani, ya'iduna. Ta'idu, ta'idani, ya'idna. Ta'idu, ta'idani, ta'iduna. Ta'idina, ta'idani, ta'idna. A'idu, na'idu. Mudhari itu hilang itu. Ya'idu. Hilang dah? Hilang apanya itu? Wow, di mudhari karena wazan yaf'ilu. Mudhari yang tidak hilang, yaujalu karena tidak berwazan yaf'ilu. Yaujalu, yaujalani, yaujaluna. Taujalu, taujalani, yaujalna. Taujalu, taujalani, taujaluna. Taujalina, taujalani, taujalna. Aujalu, naujalu. Amr, beda antara yang hilang dan yang tidak hilang. Dah? Yang hilang, ida, idu, idi, ida, idna, itu yang hilang. Karena dibuat dari mudhari. Yang tidak hilang, ijal. Itu ada perubahan sedikit sorof. Yaitu wawunya. Huruf waw diubah menjadi apa? Ya, karena terletak setelah kasro. Ini kan sudah ada dasar dari tasrif istilahi. Ijal, ijala, ijalu, ijali, ijala, ijalna. Lihat catatannya saudara. Ini paling penting daripada tabel itu. Fi'il mithal. Tidak ada perubahan secara sorof. Oh, orang langsung berbahagia. Kalau orang tahu tidak ada perubahan secara sorof,
itu langsung gembira. Karena perubahan sorof itu yang masalah. Nah, jadi fi'il mithal tidak ada perubahan secara sorof. Ia tidak ada perubahan secara sorof padanya. Kecuali pada kata yang berwazan yaf'ilu. Dihilangkan fa kalimahnya seperti ya'idu. Asalnya yau'idu. Demikian pula pada fi'il amr yang berwazan if'al. Jika fa kalimatnya adalah waw, maka diubah menjadi ya. Karena huruf sebelumnya adalah kasro. Seperti ijal. Asalnya iujal. Selain ini, maka perubahan yang terjadi pada fi'il mithal hanya pada huruf terakhirnya. Yaitu perubahan secara apa? Nahwu. Jelas kan? Kalau perubahan secara nahwu berarti sama dengan tasrifnya fi'il salim. Coba antum lihat tasrifnya wa'ada. Kalau antum perhatikan tasrifnya wa'ada, sama dengan doroba. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Doroba, doroba, dorobu. Sama? Sama? Sama. Wa'adat, wa'adata, wa'adna. Dorobat, dorobata, dorobna. Tidak ada bedanya kan? Sama kan? Sama. Pokoknya intinya perubahan tadi. Yang hilang fa kalimatnya sama diubah menjadi ya. Itu saja. Adapun yang lainnya perubahan nahwu. Seperti fi'il salim. Seperti fi'il apa? Salim. Selesai untuk fi'il mithal. Berikutnya sisa ajwab, nakis, sama lafif. Masya Allah. Sudah kelihatan ya. Pulau Buton mau selesai ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita cukupkan dulu. Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya ini. Bilang nanti tertunda lagi selesai kita. Hah? Atau paham semua ini? Jujur. Hah? Kalau tidak ada yang mengaku ini saya ulang dari awal ini. Hah? Kaidah apanya? Iya dah. Kan domir sukun itu alif waw ya. Dom berharokat adalah ta, na. Semua domir ini alif waw ya, ta, na bisa bersama dengan fi'il madhi. Kecuali ya saja. Jadi tidak ada dorobi. Iya tak? Misalnya idriba, domir sukun itu alif. Idribu, domir sukun. Idribi, domir sukun. Iya. Berarti bisa bersama dengan amr dan mudhari. Domir berharokat. Untuk domir berharokat tidak ada yang bersambung dengan fi'il mudhari dan amr kecuali nun niswa. Itulah tadi. Sudah? Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup dulu. Alhamdulillah. Kemungkinan sisa 1 kali pertemuan paling tinggi 2 lah. Paling tingginya itu. Iya. Kalau 3 keterlaluan itu. Paham dah? Insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah.